Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosabella Waitia dari jurusan Hukum Pidana Islam. Dengan NIM 119300674. Di sini saya akan mempraktikkan mengenai praktikum ibadah dengan memenuhi tugas praktikum ibadah oleh dosen pembimbing Pak Yuyu. Saya akan menjelaskan tentang hadas, pengertian hadas, macam-macam hadas, dan cara mensucikan hadas tersebut. Yang pertama, pengertian hadas. Hadas menurut bahasa yaitu peristiwa, sedangkan istilah syariahnya, hadas berarti kejadian-kejadian tertentu yang terjadi pada seseorang yang menghalangi sahnya ibadah yang dikerjakan. Jika kita mengerjakan sholat dalam keadaan berhadas, maka sholat itu tidak sah menurut hukum syariat Islam. Adapun Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan menerima sholat seseorang dari kamu jika dalam keadaan berhadas, sehingga berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, macam-macam hadas. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil itu hadas yang mensucikan dirinya dengan cara berwudu atau bertayamum dengan syarat tidak ada air. Nah, contoh-contoh hadas kecil sendiri yaitu sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur meskipun hanya angin atau kentut. Yang kedua, bersentuhan dengan lawan jenis ketika kita sudah berwudu. Nah, cara mensucikan dirinya itu bisa dengan berwudu kembali. Nah, yang kedua itu hadas besar. Hadas yang mensucikannya dengan cara mandi junub dan juga bertayamum dengan syarat tidak ada air. Nah, contoh dari hadas besar yaitu ketika seorang perempuan yang sedang menstruasi. Setelah menstruasi itu, agar ibadahnya sah secara syariat Islam, ia harus melaksanakan mandi junub atau mandi wajib dulu. Nah, yang kedua itu jilatan hewan yang diharamkan oleh Allah, yaitu anjing dan babi. Cara mensucikannya dengan cara membasuh dengan air 7 kali dan dicampur oleh tanah yang suci. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fardu wudu. Fardu wudu terdiri dari yang pertama niat. Niatnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a lirafil hadasil asgori fardu lillahi ta'ala. Yang kedua, membasuh wajah. Membasuh seluruh muka, mulai dari anggota yang tumbuh rambut hingga kepala bagian atas hingga bawah dagu, dan dari telinga kanan hingga telinga kiri. Nah, lalu membasuh kedua telapak tangan hingga siku secara 3 kali. Kemudian membasuh sebagian rambut yang di kepala. Nah, kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki 3 kali. Lalu syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu itu tentunya harus beragama Islam. Tamyiz, yakni dapat membedakan baik buruknya sesuatu pekerjaan. Lalu tidak berhadas besar. Dengan air suci lagi menyucikan. Terus tidak ada sesuatu yang menghalangi air
sampai ke anggota wudhu, misalnya getah, cat kuku, dan sebagainya. Mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai tayamum. Nah, arti tayamum ialah mengusap muka dua belah tangan dengan debu yang suci. Pada suatu ketika, tayamum itu dapat menggantikan wudhu dan mandi dengan syarat-syarat tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a lirafil hadasil asghar fadlillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamum malistibahati sholati fardulillahi ta'ala. Akan membacakan dalil-dalil mengenai toharoh, sholat, zakat, puasa, haji. Yang pertama, saya akan membacakan dalil tentang toharoh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Yang kedua, dalil tentang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u usjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu supaya kamu mendapat kemenangan. Quran Surat Al-Hajj ayat 77. Yang ketiga, dalil tentang zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum. Wallahu sami'un alim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu membuat ketentraman bagi jiwa mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Quran Surat At-Taubat ayat 103. Dalil yang keempat tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Yang kelima, dalil tentang haji. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun
baina tumma Ibrahima wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihim sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas. Di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surat Al-Imran ayat 97. Yang pertama, saya akan membacakan doa setelah selesai sholat sunnah duha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innat duha duhauka wal baha'a bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in rizki fis sama anzilhu wa in kana fil ardi fa ahrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haramman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqaribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamaika wa quwwatika wa qudratika atini ma'ataita ibadika sholihin. Shadaqallahul azim. Yang kedua, saya akan membacakan doa setelah selesai sholat sunnah tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu nurus samawati wal ardi walakal hamdu wa antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqun wa qaulukal haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyu haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun was-sa'atu haqqun. Allahumma aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khashamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qadamtu wa ma ahrartu wa ma akhsartu wa ma a'lantu antal mukadimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta aw la ilaha illa ghairuka wa la hawla wa la quwwata illa billah. Shadaqallahul azim. Yang ketiga, saya akan membacakan doa setelah selesai sholat sunnah witir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qalban khasyian wa nas'aluka ilman nafian wa nas'aluka yakinan shadiqan wa nas'aluka amalan sholihan wa nas'aluka diinan qayyiman wa nas'aluka khairan khasiran wa nas'aluka afwa wal afiyah wa nas'aluka tammamal afiyah wa nas'aluka lusaqra
alal afiyah wa nas'alukal ghina anin nas. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa tahassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirona. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina walhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Yang keempat, saya akan membacakan doa setelah selesai sholat sunnah istikharah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna astaghfiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika adimi fa innaka ta'diru wa la a'diru wa ta'lamu wa la a'lamu Allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hazal amra khairi li fi dini wa ma'ashi wa ma'adi wa akibati amri au ajili amri wa ajilihi fa'dirhuli wa yassirhuli li humma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna haza syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri au ajili amri wa ajilihi fasfirhu anni fasfir anhu wa dirliyal khairu haisyu kana syumma raddini bi. Shadaqallahul azim. Selanjutnya yang terakhir, saya akan membacakan doa haji. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mataka laka wal mulk la syarika lah. Adapun bacaan doa untuk naik haji. Bismillahirrahmanirrahim. Astawadi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya saya akan mempraktikkan sholat jenazah. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sholat jenazah itu sendiri. Nah, sholat jenazah itu sebenarnya syarat-syaratnya sama seperti sholat fardu dan sholat sunnah-sunnah lainnya. Nah, harus suci dari hadas besar, harus suci dari hadas kecil, lalu menutup aurat sesuai aturan yang ada di agama Islam. Nah, untuk tata caranya saja yang berbeda. Kalau misalnya sholat jenazah ini tidak ada ruku, tidak ada itidal, tidak ada sujud, dan duduk di antara dua sujud. Hanya gerakannya hanya berdiri saja. Nah, untuk niatnya pun ada dua. Ada bagi untuk jenazah mayit perempuan dan mayit laki-laki. Seperti halnya saya lafalkan niat untuk mayit perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hazihil maitati arba'a takbiratin fardo kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Jika bagi mayit perempuan yaitu hazihil maitati. Jika mayitnya laki-laki itu haza al maitati. Berbeda dari lafaz za dan zinya saja.
Nah, lalu untuk penempatan imamnya juga berbeda. Kalau imam bagi mayit laki-laki, imam tersebut berada di kepala mayit tersebut. Sedangkan untuk mayit perempuan, imamnya berada di tali pusarnya. Sekarang saya akan melakukan praktik simple sholat jenazah. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan tata cara sholat jenazah yang simpel dengan memakai niat untuk mayit perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadhil maitati arba'a takbiratin fardot kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dilanjut takbir pertama dilanjutkan baca takbiratul ihram dan baca surat Al-Fatihah, tapi tidak membaca surat pendek, hanya Al-Fatihah saja. Allahu Akbar. Takbir kedua membaca salat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar. Takbir ketiga membaca doa jenazah. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu Akbar. Takbir keempat dilanjutkan membaca doa jenazah juga. Allahumma tahrimna ajraha wala taftina abadaha waghfir lana walaha. Allahu Akbar. Untuk takbir keempat dilanjutkan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tata cara sholat jenazah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sholat sunnah gerhana. Sholat sunnah gerhana terbagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah gerhana matahari dan sholat sunnah gerhana bulan. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya terdapat pada niatnya. Untuk niat sholat sunnah gerhana bulan, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan khusufi raq'ataini lillahi ta'ala. Sedangkan untuk sholat sunnah gerhana matahari, yakni Usolli sunnatan kusufi raq'ataini lillahi ta'ala. Adapun tata cara dalam melaksanakan sholat sunnah gerhana. Yang pertama, sholat 2 rakaat dengan 4 kali ruku dan 4 kali sujud, yakni pada rakaat pertama sesudah ruku dan iktidal membaca surat Al-Fatihah lagi, kemudian terus ruku sekali lagi dan iktidal lagi, kemudian terus sujud sebagaimana biasanya. Nah, pada rakaat kedua juga dilakukan seperti pada rakaat yang pertama. Dengan demikian, sholat gerhana itu semuanya ada 4 ruku, 4 Al-Fatihah, dan 4 sujud. Bacaan Al-Fatihah dan surat dalam sholat gerhana bulan dinyaringkan, sedang dalam gerhana matahari tidak dinyaringkan. Dalam baca surat pada tiap-tiap rakaat, disunahkan membaca surat-surat yang panjang. Jika sholat gerhana itu dikerjakan seperti sholat biasa, cukup 2 rakaat dengan 2 ruku, maka tidak ada halangan, yakni cukup sah. Saya akan mempraktikkan sholat gerhana bulan atau gerhana matahari dengan simple. Nah, selanjutnya saya akan mempraktikkan tata cara sholat sunnah gerhana bulan dengan niat saya menjadi imam. Tapi saya mempraktikannya hanya 1 rakaat saja dengan surat pendek agar mempersingkat waktu. Dengan niat Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan
khusu fi raq'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu Akbar. Syami Allahu liman hamidah. Kemudian bacakan surat Al-Fatihah kembali, lalu melakukan ruku yang kedua. Allahu Akbar. Syami Allahu liman hamidah. Kemudian melakukan sujud seperti biasa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai zakat. Apa itu zakat, pengertian zakat, golongan penerima zakat, dan macam-macam zakat. Yang pertama, apa itu zakat? Zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan apabila telah mencapai syarat yang diatur sesuai aturan agama Islam. Yang kedua, pengertian zakat. Menurut bahasa, arti kata zakat berarti tumbuh, berkembang, subur, dan bertambah. Zakat berasal dari kata bentuk zaka yang berarti suci, baik, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuk dengan berbagai kebaikan. Makna tumbuh dalam arti kata zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya perkembangan dan pertumbuhan harta. Pelaksanaan zakat itu sendiri mengakibatkan pahala yang menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan, pensuci dari dosa-dosa. Dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 103 disebutkan, ambillah zakat dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Menurut istilah dalam kitab Al-Haqwi, Al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut muzaki, sedangkan orang yang menerima zakat disebut mustahik. Sementara menurut peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, yang ketiga, asnaf atau 8 golongan penerima zakat. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan ada 8 golongan orang-orang yang menerima zakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fakir. Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Yang kedua, miskin. Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Yang ketiga, amil. Mereka yang mengumpulkan
dan mendistribusikan zakat. Yang keempat, mualaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. Yang kelima, rikob, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam, gorimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankannya jiwa dan izahnya. Yang ketujuh, fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam membentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. Yang kedelapan, ibnu sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Yang terakhir adalah macam-macam zakat. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim sebelum hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Nah, pembayaran zakat fitrah tersebut dibayarkan setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Makanan pokok di Indonesia adalah nasi, maka zakat fitrah yang dibayarkan adalah beras. Nah, yang kedua, zakat mal. Zakat mal atau harta adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil peternakan, dan harta temuan seperti emas dan perak. Masing-masing jenis tersebut memiliki perhitungannya sendiri. Dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat Nomor 38 Tahun 1998, pengertian zakat mal adalah bagian dari harta yang dihasilkan kemudian disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Dan menurut UU tersebut menjelaskan tentang zakat fitrah, yaitu sejumlah bahan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadan bagi orang-orang yang ditanggungnya maupun bagi dirinya yang memiliki kewajiban makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri. Sekian dari saya mengenai penjelasan zakat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala azrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebagai hamba yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern, yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita rasakan saat ini. Semoga kita menjadi hamba yang taat, yang berhak mendapatkan syafaat di akhir kelak. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan topik yang berjudul tips jatuh cinta. Yang ketiga adalah gunakan akal pikiran. Saat kita jatuh cinta, terutama kepada seorang laki-laki atau lawan jenis, jangan sampai cinta mengalahkan akal pikiran. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan kepada manusia, yaitu berupa akal pikiran. Akal pikiran bisa menjadi lumpuh total disebabkan karena ia dikuasai oleh hawa nafsu atau syahwat. Ketika syahwat menguasai, seringkali akal pikiran itu menjadi lumpuh total. Lihat saja, pemuda-pemudi yang sedang jatuh cinta menganggap bahwa pasangannya adalah yang terbaik bagi mereka. Padahal belum tentu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nasihat-nasihat orang yang telah berpengalaman pun tidak didengar. Karena apa? Karena akal pikirannya sudah tumpul akibat cinta yang tidak diikat karena keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai cinta membuat akal pikiran kita
menjadi tidak sehat. Tetapi kita berpikir, apakah cinta ini yang terbaik buat kita diridhoi oleh Allah atau tidak? Yang keempat, kesempatan berzikir. Kita senantiasa merenung. Saya jatuh cinta, saya ingat dia, Masya Allah. Bayangkan ketika kita selalu mengingat dia, berapa kesempatan yang telah hilang untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pasangan si Joli yang sangat-sangat jatuh cinta, sampai-sampai di keadaan apapun selalu mengingat pasangannya. Mengingat wanita atau laki-laki yang bukan mahramnya itu sudah dosa. Padahal belum tentu jodoh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala belum tentu baik. Coba kita merenung, berapa kesempatan yang telah hilang hanya untuk berpikir tentang pasangan atau berpikir tentang yang belum tentu itu menjadi yang terbaik buat kita, dengan kesempatan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah ketika cinta menyebabkan kita lebih mendahulukan yang kita cintai dibandingkan perintah Allah dan Rasul-Nya. Musibah ketika kita lebih mencintai misalnya permainan. Terdengar azan, kita tidak peduli sama sekali. Kita lebih mencintai seseorang itu yang ingin bertemu dengan kita, padahal dia bukan mahram kita. Kita tidak memperdulikan lagi larangan-larangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, bentuk cinta tersebut pada hakikatnya membuat malapetaka bagi hidup kita. Nah, sekian tips-tips ketika jatuh cinta dari saya. Perhatikan, jangan sampai cinta membuat malapetaka dalam kehidupan kita. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.